Pembanding perusahaan publik, Pak. Nah, ini gampang nih, karena kan di publik sudah ada tadi ya, kita udah sempat cerita ya, karena perusahaan itu sudah ada harga sahamnya berapa, earning per share-nya berapa, maka kita tahu nih, nilai perusahaannya berapa. Nah, seringkali kita nanti dari angka-angka laporan keuangan itu kita lakukan ini Pak, analisa EV per sales-nya berapa, EV per revenue-nya berapa, EV per EBITDA berapa, price earning-nya berapa, ini biasanya sudah ada nih. Berdasarkan performasi keuangan. Baik dia tahun ini, tahun lalu, 2 tahun sebelumnya, biasanya ada tuh Pak. Gitu loh. Katakan kita minimal punya tuh tahun lalu, 2 tahun sebelumnya sama 3 tahun sebelumnya. 3 tahun kita udah punya tuh Pak. Nanti kelihatan Pak. Seperti apa dia. Nah, kalau untuk emerging market Pak, yang jadi masalah adalah seringkali jenis perusahaan seperti itu belum ada Pak, belum pernah listing. Contohnya begini, misalnya saya mau beli perusahaan apa ya, sepeda, jangan sepeda deh, misal ya sepeda yang memang harganya mahal. Sudah ada belum perusahaan yang ngejual sepeda yang sudah go public di Indonesia misalnya? Mungkin belum ada. Bagaimana caranya? Di luar negeri sudah ada belum? Atau di dalam negeri siapa yang kira-kira mirip? Gitu loh. Yang kira-kira mirip siapa? Misalnya nggak tahu, Harley Davidson di kita public nggak? Rasanya nggak juga ya. Gitu loh. Kita cari yang deket-deketnya Pak. Yang kira-kira ada kesamaannya, walaupun nggak 100% sama. Paling gampang kan kalau kita misalnya mau beli fast food gitu ya. Lihat aja tuh, KFC sudah go public belum gitu kan? McD sudah go public belum gitu kan? Gampang tuh. Misalnya kita mau beli perusahaan fast food juga misalnya. Tapi kalau yang nggak persis sama Pak, harus dicari yang miripnya. Kira-kira begitu. Nah kedua, sama nih Pak, masalahnya adalah dia bergantung dari performansi yang lalu. Karena kan kita ngambilnya dari ini Pak, laporan keuangan masa lalu Pak. Makanya nanti pada proses due diligence, nanti kita akan tambahkan dengan bisnis plan-nya dia seperti apa. Seperti itu. Tapi bisnis plan seringkali kan orang terlalu optimis Pak. Terlalu optimis. Kedua, dia tidak memperhitungkan resiko resesi. Pasti kalau bikin growth kan gitu ya Pak ya. 15%, 15%, 15% gitu kan, pasti kan begitu kan Pak. Nggak pernah tuh 15%, 15%, 8%. Kenapa 8%? Ya Pak, karena tahun depan itu Pak, ada pemilu Pak, gitu kan. Misalnya begitu kan. Pemilu itu kan biasanya kan, kegiatan bisnis kan biasanya agak sedikit ketahan kan. Gitu loh. Seperti itu. Nah itu biasanya kita nggak begitu tuh, nggak sampai sedetail itu kita. Yakin aja 15, 15, 15. Nah ini jadi